Mari kita lanjutkan Pak Jaka. Tadi saya tanya, ya sebagai orang awam kita nggak tahu tuh apa yang menjadi instruksi ATC dan bagaimana pilot bekerja atas instruksi itu. Yang satu landing, yang satu mau take off. Mau take off, yang satu mau parking. Mau parkir ya. Ke tempat. Okay. Dan ini seharusnya kalau baik penglihatan gitu, itu bisa sebagai pilot bisa mengatakan, oh saya nggak boleh jalan nih karena ada. Bisa. Jadi kalau di manajemen operasional di airport itu tetap guidance utamanya dari ATC. Oke. Tapi kru itu juga bisa memberikan feedback. Kalau misalnya sudah clear suruh take off, tapi di depan ada sesuatu, boleh ngasih feedback ke ATC. Kan ada komunikasi ya. Termasuk ground handling. Ada kru di darat itu juga memberikan komunikasi baik ke kru maupun ke ATC. Ini SOP-nya semua ada. Jadi ada 3 pihak gitu ya? Ya. Jadi seharusnya bisa 3 pihak itu bisa melakukan kontrol. Bisa. Yang terjadi kira-kira apa sebenarnya? Ya itu mungkin nanti KNKT, betul. Tapi kira-kira ya, sekali lagi fasilitas lighting, penerangan di Halim itu tidak seperti sekualitas di Cengkareng. Kan kita beda, masuk dengan yang lebih cerah, jelas dan sebenarnya dengan yang agak beda. Itu di Soekarno-Hatta lebih mumpuni lah ya, cahaya pencahayaan. Karena memang di Halim menurut Bapak lebih gelap. Jangan dibilang lebih gelap ya, memenuhi ya, tapi tidak sebagus, selengkap di Cengkareng. Kita tahu by historic situation gitu ya. Track recordnya Halim ini kan sebenarnya kan pangkalan militer. Tapi kemudian dijadikan komersil. Banyak orang yang menduga kemudian ya karena Bandara Soekarno-Hatta kita delay lagi karena naik turunnya pesawat itu cukup banyak, akhirnya dioper ke sana. Benar nggak Pak? Jadi sebenarnya ini kepepet Bandara Halim ini bukan. Jadi nih, waktu kapasitas Cengkareng sudah tidak bisa melayani frekuensi penerbangan yang begitu tinggi, gitu kan, sehingga ada alternatif penerbangan yang sejam atau kurang itu sebagian di Halim, karena memungkinkan untuk itu. Tapi tetap di situ fungsi Halim bukan airport komersial semula, sehingga ada keterbatasan. Jadi kalau frekuensi terlalu tinggi, sekarang ada 80 penerbangan kalau nggak salah. Itu frekuensi yang luar biasa terlalu tinggi untuk Halim. Iya. Idealnya berapa Pak? Kita nggak bisa bilang ideal karena aktivitas non airline masih ada situ. Ya, aktivitas untuk VVIP, untuk charter, bahkan yang lainnya masih banyak itu. Jadi menurut saya itu sangat tinggi frekuensi. Kecuali kalau tidak ada VVIP, kemudian tidak ada charter dan sebagainya. Jadi untuk menghindari kondisi yang bisa saja terjadi tanpa tanpa semata-mata menyalahkan bandara tentu saja. KNKT akan memutuskan apa yang menjadi penyebab kecelakaan kemarin. Apa yang bisa dilakukan untuk tetap memaksimalkan bandara Halim? Ada 3 saya kira. 1, komunikasi antara ATC dengan kru itu harus devolasi supaya kalau ada misalnya dan sebagainya miskomunikasi dan miskoordinasi. Yang kedua, itu sekali lagi itu didesain tidak untuk komersial, walaupun dipaksa untuk komersial, cek semua equipment-nya dilengkapi ya, peralatan dan sebagainya. Itu yang ketiga, ini yang menurut saya kurang perlu perhatian, slot time. Jadi slot time itu yang menentukan antara pesawat satu dengan yang lain. Kita selama ini fokusnya slot time-nya untuk take off semua. Padahal kejadiannya bukan take off dan take off. Yang satu sudah mau ya untuk tempat parkir. Jadi slot time take off dan landing itu harus betul-betul perhatikan gitu. Kita kadang-kadang take off antar pesawat satu dan yang lainnya aman, tapi kan ada lagi yang landing dan kadang-kadang delay dan sebagainya. Itu mempengaruhi frekuensi yang ideal. Gitu. Itu perlu perhatikan tuh. Pak Jaka, orang banyak bilang kecelakaan itu terjadi ketika landing dan ketika take off. Justru di atas tingkat damaging atau letalnya sedikit begitu. Tapi kita tidak pernah dengar kecelakaan terjadi ketika mau siap-siap begitu. Ada nggak sepengetahuan Pak Jaka kecelakaan yang berakhir letal begitu yang menimbulkan korban jiwa ketika hal yang serupa terjadi antara Batik Air dan Transnusa? Kalau dari cases yang kita ikuti ya, dari report dari safety meeting di beberapa airline itu, memang waktu take off dan landing itu punya potensi lebih tinggi dan sampai accident ya. Kalau insiden itu kan nggak ada korban yang berat sampai accident. Tapi kalau ini menurut saya semata-mata masalah manajemen operasional. Ini jarang terjadi sesungguhnya, kejadian semacam ini jarang terjadi. Karena ini sangat jelas. Ya dari ATC itu sangat jelas, aduan untuk kru sangat jelas, kru nggak jelas. Jadi mungkin
mohon maaf ya, ini walaupun case kecil itu bisa menjadi perhatian besar di dunia internasional, di airline internasional. Apalagi kita sekarang lagi posisi di Eropa masih di embargo ya. Ya, kita masih Hal berusaha yang kecil memperbaiki. ini masih bermasalah itu sebenarnya sangat risiko. Ini menunjukkan apa sih sebenarnya buat buat kacamata penerbangan internasional insiden kemarin? Kedisiplinan dalam operasional di lapangan. Itu yang secara langsung ya. Tapi kita juga mohon semua dicek tuh peralatan dan sebagainya untuk komersial itu ada persyaratannya gitu ya. Apakah sudah memadai betul atau minimum level, jangan minimum level lah gitu, harus ditingkatkan. Terkait dengan slot itu tadi, ada wacana sebelumnya Bandara Pondok Cabe itu juga akan diberdayakan. Menurut Anda bagaimana? Perlu dikaji lebih dalam ya. Jadi kalau cuma runway, airport itu kan hanya untuk posisi tempat. Tapi sebenarnya yang lebih rumit itu kan untuk mengatur lalu lintas di udaranya itu. Itu yang lebih penting gitu. Jadi walaupun misalnya airport banyak, kalau kemampuan menghandle ya di atas ini juga kurang maksimal, itu juga harus dievaluasi dulu gitu ya. Sekali lagi kita akan tunggu hasil KNKT seperti apa, tapi terima kasih untuk insight-nya Pak Joko.